Masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibu Hajah Diana Abdan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun cintai dan ulun sayangi Ananda Hajah Nur Hasanah dan putri beliau, tubuh air cantik benar-benar anak pak, anak sini di lulusan Al-Azhar. Yang ulun hormati dan sanak ulun baju tidak Ibu Hajah Al-Bisyah Arsab. Kemudian ini Ibu Hajah Nur Erliana. Jadi bubuhan Qoriah datangan dua bulan. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Musirah dan keluarga besar Haji Muhammad Abdan yang ulun muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita pasrahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ananda Hajah Nur Hasanah dan putri beliau, para undangan wabil khusus dan sanak ulun Hajah Al-Bisyah Arsab di Kalimantan Selatan itu kami berdua jadi. Ini termasuk selangkah kami. Habis dua sudah. Jadi kami berdua aja lagi. Perlu dilestarikan gue. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian ulun tidak panjang lebar karena kepingin benar mendengar tausiah Ananda. Ulun atas nama panitia pelaksana sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan pian berataan. Wabil khusus Ananda Hajah Faridah Ariyanti yang menghiasakan ini mendekorakan latar kita pada hari ini. Jadi kan seperti biasa lah bengkeng hari ini sebengkeng kurangnya menyumbang juga tuh baju ungu juga sebarang. Beliau dekan Fakultas Ekonomi Uniska. Ibu-ibu serta saudari sekalian, kalau ada salah hilaf ulun panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Rusdiana Abdan yang telah memberikan sambutan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara ceramah agama atau nasihat-nasihat agama yang berhubungan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu Hajah Nur Hasanah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang sekali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sama-sama
sama-sama Bu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim. Yang sangat kami sama-sama hormati, sayangi, cintai dan muliakan, yang tiada asing lagi bagi kita, guru besar di bidang Al-Qur'anul Karim, guru besar, beliau ini luar biasa. Ada dan kada tahu loh sini, bunda kita yang tercinta Ibu Hajah Rusdian Abdan, dan juga yang sangat kami sayangi, cintai dan muliakan, ini ibu kita Bunda Hajah Albisah Arsyad, dua orang hamba Allah yang sangat ahli di bidang Al-Quran, yang dengan beliau ini nama kita menjadi harum dan mewangi. Kita doakan semoga umur beliau panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan oleh Allah Ta'ala pemeliharaan sebaik-baik pemeliharaan, dikabulkan segala hajat sini dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang sangat kami hormati, cintai dan muliakan, ibu-ibu para qari'ah, Masya Allah, terkumpul qari'ah yang istimewa sekali, yang sangat pasti semuanya ini buah murid daripada beliau yang berdua ini, termasuk ulun murid sidin. Nah, murid beliau, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu para undangan dan ibu-ibu para asatizah yang sangat kami sayangi, cintai, dan anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus dengan hisab ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Ulun hari ini himung benar buah diundang oleh Bunda Hajah Rusdian Abdan selaku orang tua ulun yang mengajari Al-Quran nang ulun lambat benar bisanya bahari. Mudah-mudahan berkat sini nih jadi ahli Quran berataan. Bunda Hajah bisa juga ketemu di sini, senang benar hati, Masya Allah. Mudah-mudahan berkat beliau boy kita bisa lancar baca Al-Quran, fasih lidahnya, menjadi ahlullah, karena orang ahli Al-Quran itu dinamakan keluarga Allah. Masya Allah, Allah ada bahagia keluarga, tapi saking istimewanya para penghafal dan para pembaca Al-Quran, qari-qari itu dinamakan ahlullah. Senang apa senang Bu dikatakan ahlullah? Masya Allah senang. Alhamdulillah, ibu kita Bu Hajah Rusdian Abdan, beliau sebagai pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Masirah. Subhanallah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan tambah banyak muridnya. Antar pula anak cucu pian kasih ini, nah sayanglah Bu pian anak sayang banyak. Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, anaknya miring di belakang. Begitu dia duduk di hadapan Rasulullah, anak putranya tadi datang. Lalu anak yang balita tadi dipeluk oleh sahabat nih, anaknya sendiri dipeluk di hadapan Nabi, dipeluk dengan penuh kasih sayang. Ujar Rasulullah, wahai sahabatku, sayanglah ikam don anak ikam ini, sayang benar wahai Rasulullah. Karena engkau menyayangi anakmu sedemikian rupa, Allah akan menyayangimu melebihi menyayangimu terhadap anakmu. Amin ya Rabbal. Sayang kalau bulan anak tadi, Allah memberi pahala kita yang sayang anak ini melebihi sayang kita kepada anak, sayang Allah untuk kita. Amin ya Rabbal. Subhanallah ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pada suatu hari dielangi oleh sahabat. Sahabat ini membawa anak dua orang, jalan di belakang. Begitu dia dipersilakan masuk menghadap Rasulullah, lalu dia duduk, tiba-tiba anak balitanya yang laki-laki datang. Lalu dia mencium anak laki-lakinya tadi, lalu mendudukkan di pangkuannya. Menyusul pulang nang kakak putri, anak perempuan kecil juga.
Lalu dia mendudukkan anak perempuannya di hadapannya, tapi tidak menciumnya. Maka Nabi tidak terima dengan perlakuan seperti itu. Wahai laki-laki, ya Nabi, kenapa engkau tidak berlaku adil terhadap anak-anakmu? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, boy, kita jangan sampai lon anak tuh beda kasih sayang. Ada kalau bulan kayak itu di sini, ada jauh di planet sana. Sayang banget. Si sahabat hanya datang nih, anak laki-laki dicium, anak perempuan ada. Nah, kada terima Nabi. Kenapa engkau tidak berlaku adil terhadap anak-anakmu? Sabda Nabi. Diam si laki-laki dengan mantu tertunduk. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, datang pulang nih kisah anak datang aja nih, karena nang dididik nih anak kan membaca Quran, kita nang tobat juga, alhamdulillah kekanakan juga buat kita nih, tapi kekanakan bahari. Alhamdulillah dan panjang umur beratahan untuk ibadah. Datang seorang ibu ke hadapan ke rumah Nabi, yang ada cuma istri beliau di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, membawa dua orang anak putri, dua anak perempuan yang kecil-kecil. Lalu Sayyidah Aisyah menyuguhkan, ada yang disuruh buat jangan bahari itu sirin masa pacek, kecuali kurma 3 butir. Lalu si perempuan yang mengambil kurma 3 butir tadi diberikan kepada anak perempuan yang berdua ading nih, sebiji. Lain-lainnya setunya pimuti mamanya, sagan seorang tegesanya. Di anak kecil ini lapar, memakan ini masing-masing kurma tadi sampai habis. Lalu ibunya nih memasukkan sebiji kurma tadi ke mulutnya. Anak kecilnya nih melihati mamanya nih memakan kurma sebiji, mamanya nih kada sampai hati gue memakan. Mengeluarkan pada mulut, dibelah 2 kurma tadi, lalu dimasukkan ke dalam mulut anak si kakaknya 1, si dedeknya 1. Setelah hajatnya keperluannya selesai, betapun macam-macam yang sedasar masalah hukum, dia pun berpamit pun. Datang Rasulullah. Aisyah menceritakan kejadian yang mengharukan itu kepada Rasulullah tentang perlakuan seorang ibu tadi kepada 2 anak perempuannya. Apa jawab Nabi? Sungguh kata Nabi, terimalah kabar gembira, perempuan yang berlaku seperti itu ahlu surga. Amin. Nah, dasar calon ahli surga beratakan. Sekali lagi nampian sayang banyak calon anak. Alhamdulillah, dasar calon ahli surga. Mengasihi anak perempuan dengan kasih sayang yang luar biasa. Suatu hari Nabi kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang sengaja datang kepadanya. Begitu Rasulullah SAW di pagi yang cerah didatangi para sahabat, kemudian dipersilahkan duduk di hadapan Nabi. Ada seorang laki-laki Abdah bin Jarrah, di antara mereka menjadi tamu tadi. Sahabat Nabi ini namanya Abdah bin Jarrah. Ujar Abdah bin Jarrah memecah kesunyian di hadapan Nabi. Nang lainnya kan udah dipandir jakanya kita bulan sejaman lawan Nabi. Kada tahu disakai harus lupang macam-macam itu takunan nang nyatanya minta doakan aku gabo. Abdah bin Jarrah ini bebandir buah batakun. Ya Rasulullah, kata Abdah bin Jarrah, siapakah manusia di kalangan seluruh umatmu ini orang yang paling hebat keimanannya, yang paling utama di hadapan Allah di hari kiamat, yang paling utama, paling diakui keimanannya? Ujar Nabi, orang yang paling utama keimanannya adalah orang yang mereka itu hadir di akhir zaman, yang mereka itu suka beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu ujar Nabi buah di akhir zaman ada pernah berdapat, pian pernah lah berdapat kalau Nabi buah kada pernah berdapat. Nah, udah dapat mimpi nih berataan. Mereka itu kada pernah berjumpa aku, tapi mereka beriman kepada aku. Beriman kepada Nabi bu,
Mereka percaya kepada kerasulanku, tidak mendustakanku. Mereka membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan mereka itu ya Nabi adalah seutama-utama manusia di hadapan Allah di hari kiamat, orang yang paling utama keimanannya, dan mereka itu semuanya saudaraku. Senang gak yang dikakui Nabi dan sana? Senang banget. Subhanallah. Untungnya bu kita kada dapat lawan Nabi, kada ketemu lawan sidin, tapi kita beriman. Nah, dan kita ini mendapat julukan orang yang paling hebat dan paling utama keimanannya ketika datangnya hari kiamat. Lantaran apa? Pertama, beriman kepada Allah, percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, mereka membaca Al-Quran dan mengamalkan isi ajaran yang di dalamnya. Mereka itulah jadi manusia yang paling utama masuk surga. Alhamdulillah, pian untung gue barataan di sini. Ibu kita yang tercinta Ibu Haja Rusdiana Abdan ini membangun yayasan Al-Quran ini. Nah, jadi kita perhatian dengan anak-anak kita. Adibu awladakum ala salasil hisalin, didik ya, tapi ini wajib punya. Didik putra putrimu dalam 3 perkara. Pertama, hubba nabikum, mencintai Nabi. Pas pada kita hari ini peringatan Maulid Rasul. Kenapa kita wajib mendidik anak mencintai Nabi? Karena orang yang cinta dengan Nabi itu buahnya, hasilnya masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Nabi kita menggandeng, mengikuti tangan Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat pintu kabul. Lalu Sayyidina Umar ini merasa digandeng Nabi, bahwa senang banget. Ujar dan Sayyidina Umar, demi Allah wahai Rasulullah, aku sangat sayang dan cinta kepadamu, melebihi mencintai segala sesuatu kecuali diriku. La janab tidak wahai Umar. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang mengutus aku sebagai Rasul utusannya. Belum sempurna iman kamu kecuali diriku lebih engkau cintai, melebihi mencintai segala yang ada ini, lebih mencintai daripada abah, mama, keluarga, diri sendiri, dan wanas ajmain, dan melebihi mencintai seluruh manusia. Al-an Umar, ya Rasulullah, sekarang ulun bapak dalam sungguh ulun mencintai dirimu, mengasihi dirimu, melebihi mencintai jiwa yang ada di dalam diriku ini, dan melebihi daripada mencintai sesuatu di dunia ini. Maka ujar Nabi sekarang, wahai Umar, sempurnalah imanmu. Subhanallah, diberi iman yang sempurna barangkali. Nah, Fawallazi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah Nabi, demi Allah yang mengutus aku sebagai Rasulnya, yang jiwaku dalam ketentuannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman kalian umatku kecuali diriku lebih dicintainya, melebihi mencintai abah mamanya, melebihi mencintai suaminya, melebihi mencintai anak-anaknya, dan melebihi mencintai manusia sedunia. Datang sahabat pulang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ulun sayang cinta benar lawan pian, melebihi cinta kepada jiwa ulun sendiri. Yang aku khawatirkan wahai Rasulullah, jika aku meninggal dunia, engkau pun meninggal dunia, engkau pasti berada di surga yang tinggi. Betul apa betul bu? Nabi kita pasti ya di surga Firdaus dan atas. Adapun diriku, kata sahabat, andai aku masuk surga, kadang mungkin aku dapat mencapai surga yang tinggi bersamamu. Yang menyedihkan hatiku, bagaimana aku tidak bisa melihat wajahmu wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tertunduk, datang malaikat Jibril memberikan jawabannya, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amta alaihim, mereka pasti dikumpulkan dengan mereka minan nabiyyin,
kumpulkan dengan seluruh nabi dan rasul kita asal cinta sejati. Cinta sejati kabuktian Rasulullah dasar pemilik surga berapa? Ma'an nabiin, orang yang benar-benar cinta sejati kepada Rasulullah, mengerjakan apa yang disuruh, yang diperintahkan, menjauhi perkara yang diharamkan, mereka itu ma'an nabiin, ujar Allah, akan dikumpulkan di dalam surga dengan seluruh nabi-nabi dan rasul. Ma'an nabiin wasyuhada, dikumpulkan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Amin ya rabbal wasyuhada ma'as-siddiqin, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, dikumpulkan dengan nabi dan rasul asal cinta. Itu penting banget maulid tarina. Subhanallah, bunda kita menghiasi asa naik orang pengantinan tadi ulun melihat kebaikan hiasannya. Siapa yang menghias tadi nih? Kalau dulu langganan gue mun biar pengantinan karena minta teleponnya lot sidin. Dan tambah laris manis nambah dagang-dagang. Nyaman naik kajian berataan. Amin. Hendak ziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Di dunia kita hendak kumpul Nabi boleh. Sampai kita hendak ziarah di mana makam Nabi, di mana kota Silin, di mana tempat turunnya wahyu-wahyu di Makkah Madinah. Kita akan dikumpulkan dengan beliau dengan syarat tadi mencintai dan mengikuti ajaran beliau. Ma'an nabiin was-siddiqin, dikumpulkan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mencintai kebenaran, dikumpulkan dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta Nabi, dikumpulkan dengan Fatimah al-Zahra al-Batul, Sayyidah Alul Jannah. Kita akan dikumpulkan dengan Maryam bintu Imran. Amin. Akan dikumpulkan dengan Asiyah bintu Muzain. Itu orang-orang siddiqin, orang-orang yang ahli kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-shalihin, dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Maka ujar Sayyidina Anas sahabat Nabi bin Malik, begitu aku mendengar bahwa orang mencintai Rasulullah itu akan terkumpul di surga yang tinggi, aku berdoa ya Anas bin Malik, ya Allah, aku sungguh cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Aku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku cinta kepada Sayyidina Umar. Ya Allah, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka, tapi Engkau menjanjikan akan berkumpul dengan mereka. Kumpulkanlah kami dengan mereka itu. Amin ya rabbal. Nah, bu sekalinya cinta nih gue sama no jannah, harga surga. Cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, kita wajib mendidik anak kita wa hubba qiraatil Qur'an. Nah, pian di sini nah kadang kali lagi mendatangi kada jauh. Bukan hanya anak kita didik, kita juga akor gabo. Mungkin pian meminta lo ibu kita nih sebulan kah sekali belajaran membujurakan huruf. Akor gabo, sudah. Apalagi ujar ibu kita tadi, ujar ibu pimpinan kita tadi, di sini dilangsungkan zikir berapa banyaknya kok? 70.000. Hendak tahu ngapian hadisnya. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? Kalimat la ilaha illallah. 4.000 dosa-dosa besar yang pernah dikerjakan di masa lalu diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Ujar sahabat, ya Rasulullah, kalau kami ada menggawe dosa besar, ada pernah menggawe dosa besar, siapa yang diampuni? Keluargamu, abah diampuni, mama diampuni, mertua diampuni, keluarga diampuni. Senang apa senang kok? Terus saja bulan yang bermanda-manda nimbah karena seorang kalau turun lagi, tapi di sini saya aja bertambah banyak aja orang, insya Allah. Ini buat kita di rumah belum tonton tagawin 70.000 ini. Barang siapa yang membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah 70.000 kali, maka orang itu menebus dirinya daripada api neraka jahanam. Amin ya rabbal. Jaka ibarat orang tuh masuk penjara boy, ada harapan keluar, saatnya ditebus lewat zikir 70.000 dilepas. Amin ya rabbal.
Ini penjara api buat andai kata nama seseorang tertulis ini tergolong ahli neraka dibaca karena 70.000 kita awal memastikan kita ahli surga. Kadang kawannya abah mama kita pun dapatlah kebebasan daripada siksa kubur kada tahu juga. Nah, jadi ini diceritakan ada seorang laki-laki orang tuh ahli kasab boy kalau melihat orang-orang di alam kubur itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan si laki-laki tadi terkadang dibukakan hijab melihat orang-orang yang masuk surga, melihat orang-orang yang masuk neraka. Pada suatu hari ketika dia hadir di majelis ulama, si laki-laki yang alim nih sekalinya berteriak sehabis suara, ibuku janya pinar di dalam neraka. Siup orang ini wajah bisa seorang pemuda nang alim ibu akan hijab paratan menghadiri majelis alim ulama, ibuku janya di neraka. Siup kada sadarkan diri ada seorang wali Allah di situ duduk, lalu si bersembunyi di belakang lalu membaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai 70.000. Ya Allah, ujar orang alim ini, aku hadiahkan pahala bacaan zikir 70.000 itu kepada ibu si pemuda yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ini. Sekalinya tadi bangun, alhamdulillah, maka bapak dah membacakan ini dalam hatinya bahagiakan. Alhamdulillah ibumu sudah berada di surga. Subhanallah. Ada kan yang sudah pernah membaca 70.000 tuntung berapa kali bu? Berkali-kali. Karena itu nah berapa kali? 2 kali sudah. Jangan ambil biar bisi gelo mama, kasihan mama kita apa nanti kirim makan mumpung lagi hayat di kandung badan kirimi mama 70.000 karena abah pulang itu bukti cinta kita, mertua pulang akur bo. Nah itu suatu hari Nabi Allah Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. Beliau memukulkan tongkatnya di lautan terbelah menjadi 2. Setelah itu Nabi Musa kawa menyeberang. Begitu Fir'aun beserta tentaranya melihat laut merah terbelah 2 turun, bersatulah laut tadi. Selamat Nabi Musa. Ya Allah, ya Nabi Musa, aku ingin melakukan satu ibadah yang paling engkau cintai sebagai tanda syukurku. Aku diselamatkan dan pengikutku daripada kejaran Fir'aun. Ujar Allah, bacalah olehmu kalimat la ilaha illallah. Ujar Nabi Musa, tambahi pam. Ada kala kita tambahannya ulunnya kehimungan hati sebagai tanda syukur. Ujar Allah, andai kalimat la ilaha illallah itu ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, barat kerbau 7 lapis langit dan orang yang ada di dalamnya, wali-wali, nabi-nabi, rasul-rasul, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah itu sekali, niscaya lebih berat pahala kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita dianjurkan banyak oleh Nabi membaca kalimat la ilaha illallah? Jadidu imanakum, perbaharui Nabi iman kamu. Oh ya sahabat, nah kayak apa kami memperbaharui iman wa Rasulullah? Wa kaifa tujadidu imanana ya Rasulullah? Oh ya Nabi, aksiru, perbanyak membaca biqauli la ilaha illallah. Itu namanya memperbaharui iman. Barang siapa Nabi kembali kepada Allah hanya meninggal dunia, yang terakhir dibacanya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang itu tidak disentuh neraka jahanam. Amin ya rabbal. Nah, luar biasa. Barang siapa Nabi yang mengajari anak-anaknya bacaan Al-Quran, sedikit lagi siapa yang mengajari anaknya membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca anaknya itu gufirallahu wali deh mata kedaman zambi. Kita nih monjok kayak anak kayak yayasan ibu ini anak ulun buah ini Ustazah Ma'rifah yang ngajariakan anak ulun ini baca Quran supaya kayak biar 2 pasnya bacaannya dilajar ya. Sahuruf anak kita nih membaca Al-Quran, kita diampuni dosa yang telah lalu, dosa-dosa kecil yang sengaja maupun yang tidak. Amin.
senang lah Bu kita diampuni. Nah, keuntungan kita nih ada yayasan nih, biar aja lagi nama Hibaki ini pondok ini. Nah, kemudian barang siapa mengajari anaknya menghafal Al-Quran, banyak ibu-ibu Korea ini banyak hafal. Nah, jadi menghafal Al-Quran, anak kita mau menghafal Al-Quran, satu huruf dia membaca. Ujar Ustazah Ma'rifah, nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak hurufnya? Untuk satu huruf yang dibaca oleh anak kita, Allah menaikkan satu pangkat derajat kita di dalam surga. Amin ya Rabbal. Man qara Al-Quran, siapa yang mempunyai anak pandai membaca Al-Quran, fastazharahu fa'ahala halalahu, yang halal digawinya, wa harama haramahu, yang haram dijauhinya, ditinggalkannya, adkhallahu Allahul jannah, Allah pasti memasukkan anak kita itu ke dalam surga. Amin. Wasyafa'ahu, Allah akan memberikan jaminan, wasyafa'ahu bi asratin min ahli baiti, 10 orang keluarganya masuk surga juga. Kulluhum qad wajabat lahum nar, walaupun 10 orang abah mamanya aininya akhirnya masuk neraka aja berkat bisi cucuk atau anak nang menghafal Al-Quran. Senang apa senang Bu? Umatku yang menghafal Al-Quran pangkat derajatnya sama dengan nabi-nabi di zaman Bani Israel. Tapi karena biar kan ada lagi jadi biar kan gampang. Jadi Bu Haji Ruslian Abdan, kami nang badua ini manusia langka tapi hebat, sidin ahlullah ahlul Quran. Doakan buat beliau panjang umur, sehat badan, amin ya Rabbal ahlul Quran. Tapi ibu Bunda Haji sayang, seribu sayang, orang kada paham banyak, ada mengerti. Kalau anaknya les apakah, les matematika kah, les apa wanita, antar jauh, bayar mahal. Tapi kalau Al-Quran kadang-kadang guru mengaji sabulanan, bali orang membaca, mamanya ada yang bayar SPP-nya. Betul apa betul Bu? Betul, tapi di sini tidak baca. Nah, padahal abah mamanya diampuni, satu huruf anak kita menghafal Quran, qul huwallahu aja dihafalnya bismillah aja. Ada kisah hendak mendengar kisah di zaman Bani Israel. Seorang pejabat tinggi, tuan qadhi, jadi alim tuan qadhi ini, lalu menikah. Begitu dia menikah, bininya ini hanya mengandung anak, ada paparakan lahir, mati mendadak. Si tuan qadhi dan alim tadi mati mendadak. Lalu di mayat-mayatnya tadi langsung karena dibungkus, dikafani, sudah sholat, dimasukkan ke dalam liang lahat kuburan. Allah mengembalikan roh ke dalam jasad si tuan qadhi tadi sempurna sebagaimana hadis Nabi. Datang malaikat azab. Oh, dan malaikat azab, sungguh engkau wahai tuan qadhi telah melakukan dosa-dosa kesalahan begini begitu, biar akan disiksa di dalam kubur selama hitungan 50 tahun. Dan selamat kita dari siksa kubur, Pak. 50 tahun yang disiksa. Apa hendak dikata? Nah, kalau sudah dalam kubur, lalu dimulai penyiksaan dengan jerit dan tangis yang kesakitan luar biasa. Berjalan boleh 5 tahun. Hanya 5 tahun mau apa sebentar. Sekalinya Allah berfirman, wahai malaikat azab, stop, jangan disiksa lagi orang ini. Nah, jadi ambil punya malaikat turun berhenti menyiksa menjelang usia mayat ini meninggal 4 tahun sudah menjelang ke 5 tahun berhenti dia Allah Ta'ala, stop, jangan ikam siksa hambaku ini. Aku tidak akan menyiksa orang tua yang anaknya pandai membaca Al-Quran dan pandai menyebut nama. Ujar malaikat, di mananya punya anak? Ujar Allah Ta'ala, dia mempunyai anak ketika istrinya meninggal dunia. Anaknya mengandung, sekarang sudah berusia menjelang 5 tahun, anaknya sudah pandai membaca Al-Quran. Jadi engkau dibebaskan oleh Allah daripada siksa kubur. Amin ya Rabbal. Handuk sapaat anak nya rancak nininya nama antar bulan. Kalau TK Al-Quran TPA itu nininya itu biar dapat syafaat, itu namanya ladang amal. Siapa aja yang melajari atau minta dilajari anaknya Al-Quran, kemudian wa amila bima bihi, diamalkannya pulang
hanya sekadar baca, dipelajarinya. Hukum-hukum asbabun nuzulnya, tafsirnya diamalkannya. Maka wajar Nabi Allah Ta'ala menyambut dengan acara kebesaran di hari kiamat kepada abah mamanya. Menininya mantan nininya nih. Disambut dengan acara kebesaran di hari kiamat, dipakaikan kepadanya pakaian surga, dipasangkan di atas kepala anaknya itu tajan mahkota. Andai kata mahkota itu dibawa ke dunia, mengalahkan cahaya matahari di rumah kita dan dapat mahkota berataannya. Dari gampang gue mumpul baca akan banyak banget hadisnya biar kita tambah semangat. Ini game sudah luar biasa. Ibu-ibu yang ulun muliakan, yang terakhir, ini kita ambil harum bana sudah di dapur nih asa titik liur. Harum bana masak apa? Panitia di dapur nih. Harum bana. Tumat lagi sedikit lagi. Terakhir. Adibu awaladakum ala salasi salin. Kewajiban orang tua mendidik anak pertama hubban nabikum, agar mereka mencintai Nabi Muhammad. Kesimpulan, kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Andai bukan perjuangan Rasulullah dan para sahabat menegakkan agama Allah ini dengan jiwa dan harta mereka, tidak akan sampai ke sini. Betul apa betul Bu? Inilah jasa Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, apa Bu yang kedua? Yang kedua, ajari anak-anakmu pintar baca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Abah mamanya gini jamin dia masuk surga. Nih kainnya dijamin juga paling sedikit 10 orang jaminan masuk surga. Kulluhum qad wajaba nauman. Kemudian yang terakhir, wa hubbi ahli baiti. Didik anak supaya mencintai keluarganya. Nah ini aja nah sekilas empona asal saudara mudah-mudahan besar manfaatnya. Karena akan kita berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama di lain kesempatan. Ulun sengaja juga akan menjelaskan nomor 3 yang lebih penasaran. Ibu Haji harus biarin aja. Langsung malam anak pian tuh kiawakan pulang kami kada puas. Amin ya Rabbal. Mudahan kada puas hari ini nah. Ulun hendak meninggali doa kita sama-sama mengamalkan maukah pian. Ini ulun membawakan doa. Kalau kita ada misi hajat anak-anak kita besi cita-cita insya Allah dimudahkan banyaknya motokopian pada dalam alam. Sama apa di sini. Nah ini doa Rasulullah. Siapa mengamalkan doa ini insya Allah akan dikabulkan hajatnya dan akan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Dibaca 9 kali aja sehari semalaman dan kalau sama-sama mengamalkan dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, cucu keturunan kita dan mudah-mudahan kabulan segala hajatnya. Nah ulun baca badulullah biar ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Ayo Pak. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. 9 kali. Nah, kadang-kadang baca 9 kali diulangi, insya Allah nampak dan mujarab. Doa Nabi pernah diamalkan nih, sama-sama ayo ulang kita. Jadi khasiatnya ini doa, insya Allah akan dilancarkan rezekinya, halal berkah dan dikabulkan hajatnya. Kalau anak-anak karena mengamalkan akan dikabulkan cita-citanya. Amin ya Rabbal alamin. Sekali lagi pula lihat bacaannya, jangan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Selamat mengamalkan. Ini aja dulu berkah dan kabulan hajat barakaan. Allah tilkani bisiri nabi wali nabi bisiri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.